Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat cerdas. Kembali lagi bersama saya Iza dalam Suara Gersik, religius, cerdas, bermanfaat. Nah, sahabat cerdas, program talk show Biru, Bincang Seru kembali hadir menyapa Anda dimanapun berada. Nah, tentunya saya tidak sendiri kali ini. Saya sudah ditemani oleh narasumber kita. Sudah hadir di studio Bapak Dodi Sukra Gautama sebagai Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi BPJS Kantor Cabang Gersik. Ya, Selamat betul. pagi Bapak. Pagi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik, mungkin Bapak bisa menyapa sahabat cerdas yang ada di rumah. Ya, selamat pagi sahabat cerdas. Izin, nama saya Dodi, saya dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Gersik. Ya, kebetulan kita sekarang saya diundang untuk ini ya, membahas tentang persalinan ya. Iya. Ya, lagi ramai memang lagi ramai nih. di medsos ini banyak membahas tentang ini. Ya. Nah, mungkin talk show ini sangat ditunggu-tunggu oleh para bumil ya Pak ya. Nah, Iya, untuk iya. para bumil, ibu hamil mungkin bisa stay tune dan menyaksikan talk show kita hari ini. Oke Bapak, nah tema yang akan kita angkat pada pagi hari ini tentang persalinan pada pasien JKN. Iya, betul. Oke, Bapak langsung saja ya Pak ya. Iya, silakan. Mungkin bisa dikasih tahu nih kepada para ibu hamil di luar sana, apa saja sih yang perlu diketahui ibu hamil sejak awal kehamilan terkait pelayanan JKN nih Pak? Iya, baik, terima kasih. Jadi kita sebagai peserta JKN ya, para ibu-ibu yang sudah menjadi peserta dari program JKN ini. Jadi ketika ada program JKN ini adanya keterbukaan akses ya bagi para ibu-ibu yang kebetulan sedang hamil ya. Jadi bisa segera untuk memeriksakan dirinya ke vaskes terdaftarnya di FKTP ya, bisa di puskesmas atau di klinik ya, sehingga pada masa kehamilan hingga nantinya persalinan ini dapat terkontrol gitu ya, terorganisir, sehingga mengetahui apakah ada risiko tinggi atau mungkin tidak berisiko dan seterusnya, dan menjaga kesehatan selama kehamilan ya dipantau oleh dokter di FKTP, maupun apabila ada risiko tinggi maka bisa dirujuk ke rumah sakit. Nah, jadi ini tentunya manfaat yang didapatkan oleh peserta JKN khususnya pada kehamilan ya. Jadi di FKTP sendiri itu juga ada pemeriksaan ANC ya, namanya antenatal care. Ini ada 6 kali ANC ya. Jadi diperiksakan OSG juga di FKTP untuk mengetahui kondisi janin di dalam rahimnya. Dan seperti prosedur pelayanan pada umumnya di program JKN ini, ketika ada risiko kemudian di FKTP tidak mampu menangani, maka selama kehamilan ini juga bisa dirujuk untuk kontrol ke dokter spesialis Opjin ya di rumah sakit. Opjin yang mengurusin untuk kehamilan gitu ya Pak ya. Betul. Oke, nah Pak Dodi, apakah semua fasilitas kesehatan baik puskesmas atau vaskes tingkat pertama maupun rumah sakit atau vaskes tingkat lanjut itu menyediakan melayani persalinan pasien JKN? Iya. Jadi sejak awal adanya program JKN ini, malah mungkin sampai sekarang ya. Jadi kasus yang paling banyak untuk pembiayaan di rumah sakit ya khususnya itu adalah tentang kebidanan dan neonatal ini. Jadi tentang persalinan. Jadi memang sedari awal hingga sekarang belum ada perubahan terhadap ketentuan tersebut ya. Jadi untuk pasien yang hamil ya, kemudian pada saatnya persalinan itu dapat dijaminkan di program JKN. Jadi tentunya juga melalui prosedur yang benar ya. Jadi artinya ketika dari FKTP, memang FKTP ini tidak mampu untuk menangani pasien ini, maka dirujuk ke rumah sakit, dan kemudian nanti apabila persalinan tiba itu bisa langsung ditangani di rumah sakit karena memang pasien ini sudah dirujuk ke rumah sakit. Begitu juga misalkan persalinan ini atau selama kehamilan ini memang tidak ada gangguan ya, tidak ada gangguan,
normal sampai dengan hari menjelang persalinan itu, maka persalinannya di FKTP atau di puskesmas yang menyediakan dari apa namanya ya, kalau ada pelayanan obstetri dan ginekologi di puskesmas ya, rata-rata kalau di Kabupaten Gresik ini ada ponet atau ponek ya. Kemudian juga di klinik swasta itu ada bidan jejaring namanya. Jadi bidan-bidan swasta, praktik swasta yang berjejaring dengan klinik itu bisa menangani untuk persalinan di FKTP dan ditagihkan tersendiri ke BPJS Kesehatan. Jadi memang sudah dari dulu hingga sekarang ini tetap dapat dijaminkan. Oke. Tapi sesuai prosedur ya Pak ya. Ada Jadi prosedurnya, harus melalui FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama ya, para sahabat cerdas. Baru nanti kita bisa mendapatkan rujukan kalau misalnya ada diperlukan. Oh, kalau misalnya diperlukan sesuai dengan indikasi medis. Jadi bukan dari permintaan si pasien ya. Oh, jadi tidak semata-mata kita, nih aku pengen ini nih melahirkan di rumah sakit ini, nggak bisa ya Pak ya? Iya, saya mau ke rumah sakit Semen misalkan, saya minta dirujuk ke sana, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi harus sesuai dengan indikasi dari dokter perujuk di FKTP. Kalau memang diperlukan maka akan dirujuk. Gitu. Oke, gitu. Jadi tidak bisa semaunya kita sendiri ya sahabat cerdas, semuanya tetap ada prosedurnya masing-masing. Nah Pak, kalau untuk penjaminan persalinan oleh BPJS Kesehatan itu bagaimana sih? Iya, jadi manfaat ya atau benefit yang didapatkan sebagai peserta JKN dalam hal untuk pelayanan kesehatan ini tentunya mengikuti prosedur sebagaimana menjadi kepesertaan program JKN. Jadi pada kondisi yang aktif ya, aktif maksudnya tidak menunggak karena iuran ya. Jadi status kepesertaannya aktif itu maka dapat memperoleh manfaat. Demikian juga misalkan dari segmen yang di PBPU Pemda ya namanya ya, yang dibayarkan oleh pemerintah daerah maupun yang dibayarkan oleh pemerintah pusat ya. Kalau itu saya kira akan selalu aktif ya selama memang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Jadi syaratnya itu saja. Jadi kalau misalkan pesertanya aktif, maka itu dapat dilayani. Nah, ketika prosedur pelayanan memang tetap mengacu ke rujukan berjenjang namanya. Ya. Jadi rujukan berjenjang ini semua peserta JKN itu punya vaskes terdaftarnya di FKTP. Ya. Nah, jadi pertama kali memeriksakan segala macam penyakit ya, termasuk kehamilan itu di FKTP. Ya. Ketika butuh dirujuk, maka dirujuk ke rumah sakit. Nah, ini kondisi yang umum ya, dikecualikan apabila ada kondisi kegawat daruratan ya. Jadi siapa yang menilai kegawat daruratan itu tentunya dokter ya. Itu jadi tadi dokter, ya Pak ya. ketika pasien tiba-tiba mulai terasa kencang-kencang ya, atau mulai merasakan misalkan ketubannya pecah dan sebagainya, itu bisa langsung ke rumah sakit ya, dikala memang itu termasuk kondisi yang kegawat daruratan di obstetri ya. Karena kenapa kalau dibiarkan ya itu akan mengancam jiwa ya, itu yang dikategorikan adalah kriteria kegawat daruratan. Oke, baik. Itu mengancam jiwa dua insan yang ada di sini ya tadi ya, baik si ibu maupun si dedek bayinya itu ya. Iya benar. Nah Pak, mungkin bisa dijelaskan nih bagaimana sih skema pembiayaan persalinan melalui JKN itu? Ini seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa persalinan itu ada di tingkat pertama, ya. Di tingkat pertama itu bisa di puskesmas atau di klinik atau di bidan jejaring, ya. Itu dibayarkan adalah paket rawat inap persalinan, ya. Itu di situ ada persalinan oleh bidan dan ada persalinan oleh dokter. Ini mengacu ke Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023. Jadi kalau di FKTP atau di tingkat primer ya, ketika ditangani oleh bidan atau bahasa di regulasi tersebut adalah bahasanya 4 tangan. 4 tangan. Dan 2 orang ya, minimal itu ya, minimal bidan 2 orang itu dibayarkan sebesar 800.000. Ketika ada persalinan dengan 6 tangan ya, 6 tangan atau 3 orang dan salah satunya itu adalah dokter, itu dibayarkan sebesar 1 juta rupiah per persalinan. Nah, ini yang nanti akan ditagihkan ke
BPJS Kesehatan, dari FKTP-nya, ya. Dan sekali lagi mungkin edukasi kepada masyarakat bahwa tidak ada iur biaya, ya. Artinya tidak ada biaya-biaya tambahan yang dibayarkan oleh peserta JKN ya selama masa persalinan tersebut. Jadi semuanya gratis, dijamin oleh program JKN. Kemudian mekanisme yang kedua, persalinan di vaskes tingkat lanjutan atau di rumah sakit. Nah, jadi kalau di rumah sakit ini ada persalinan yang per vaginam atau persalinan normal, ya, ada persalinan normal dengan penyulit, ya. Misalkan ada persalinan macet, ya, harus divakum, harus dibantu dengan alat yang lain-lain, itu bisa ditangani di rumah sakit. Ada juga operasi seksio, ya, operasi seksio atau operasi sesar, ya. Operasi sesar itu juga bisa ditangani di rumah sakit. Jadi hal-hal yang seperti ini yang mengindikasikan adalah si dokter penanggung jawab, ya. Jadi apabila memang diperlukan indikasi itu tidak dapat lahir normal ya, pervaginam, maka indikasi dokter untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan kompetensinya, ya, bisa dilakukan tetap persalinan normal, bahkan dilakukan operasi sesar. Jadi ini indikasinya adalah indikasi medis, tentu saja yang dipandang dari sisi medis oleh si dokter. Jadi bukan dari si pasien ya. Jadi tidak semata-mata semau pasiennya gitu ya. Jadi beberapa waktu lalu itu banyak yang kita temui ya, dari klaim-klaim yang ditagihkan ke BPJS Kesehatan itu banyak kasus seksio sesaria, kasus persalinan sesar, operasi sesar ini yang berkaitan dengan tanggal-tanggal cantik ya. Ya, jadi memang ada indikasi itu diminta oleh pasien sendiri dan itu tidak bisa dijaminkan oleh program JKN. Jadi kalau atas permintaan sendiri, ya, apapun itu bentuknya ya, itu ada regulasinya di Perpres nomor 82 tahun 2018 dan berikut turunannya. Jadi kalau atas permintaan sendiri itu tidak dijaminkan oleh program JKN, namun sesuai dengan indikasi medis ya yang ditentukan oleh dokter. Jadi itu saja sih syaratnya ya kalau untuk di program JKN, dan jenis pembiayaannya atau mekanisme yang bisa dilakukan untuk tindakan persalinan baik di FKTP maupun di FKRTL gitu. Oke, baik. Nah, untuk ininya Pak Dodi, persalinannya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan itu apa saja sih? Apakah cuma pervaginam itu aja atau sesar yang ini bisa tadi dua-duanya? Iya. Jadi kalau persalinan normal bisa di FKTP maupun di rumah sakit. Begitu. Kalau persalinan seksio, sesar itu adanya di rumah sakit ya, Pak, ya? Ya, karena harus di ruangan steril, operasi ya, operasi. Gitu. Oke, baik. Nah, itu mungkin bisa dijadikan insight oleh para ibu hamil sahabat cerdas di rumah. Kemudian mungkin ada yang tanya nih, Pak, apakah benar sih persalinan di rumah sakit tanpa ada riwayat ANC itu tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan? Nah, ini yang menarik ini. Ini lagi ramai di medsos ya. Ini di akun-akun ini ya. Nah, ini kan mungkin jadi kekhawatiran bagi ibu hamil sahabat cerdas di rumah gitu ya, Pak. Iya, betul. Jadi banyak sekali di media sosial ya maupun di pemberitaan online ya. Kemudian juga sudah ditindaklanjuti oleh BPJS Kesehatan kantor pusat ya, memberikan konten edukasi untuk pembanding dan meluruskan tentang kondisi-kondisi yang sudah beredar di medsos ini ya. Jadi kalau untuk kondisi persalinan ya yang di rumah sakit khususnya, karena yang beredar isunya adalah di rumah sakit itu harus ada ANC ya. Jadi ANC ini sebenarnya kami juga bersama-sama dengan stakeholder yang lain ya, dari POGI ya, Perhimpunan Dokter Obstetri dan Ginekologi Indonesia, kemudian dari Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan. Ini juga kita yang paling utama menjadi indikator untuk kesehatan ibu dan anak itu adalah angka kematian ibu dan bayi, ibu dan anak ya. Jadi pada waktu persalinan ini, sehingga ketika zaman sebelum JKN mungkin ya, itu kan
akses terhadap pelayanan kesehatan ini kan kurang ya, sehingga pasien itu taunya tiba-tiba bersalin gitu ya, langsung datang ke rumah sakit ya. Jadi ini yang kami upayakan, kami dorong kepada FKTP ya, kepada rumah sakit, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ada pemeriksaan ANC sebanyak 6 kali di FKTP. Jadi itu harus dimanfaatkan. Ketika itu ada ANC, maka nanti gandengannya adalah dari persalinan di FKTP maupun di rumah sakit ya. Namun apabila pasien ini kemudian tidak dapat melakukan ANC, itu tetap dapat dilakukan penjaminan, dilakukan persalinan ya. Namun juga kami tetap akan melakukan verifikasi ya. Jadi ada banyak kejadian sih ya, misalkan pasien ini tidak memanfaatkan kepesertaannya itu untuk ANC. Biasanya ANC-nya di dokter praktek swasta yang tidak kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Nggak apa-apa, nanti kami tetap itu akan minta ke petugas di rumah sakit dalam hal untuk pemberkasan klaim ya, itu untuk melampirkan. Jadi kami sifatnya di sini adalah mendorong sebenarnya, bagaimana ANC ini atau antenatal care ini diketahui ada manfaatnya ya, kemudian itu nanti dapat memprediksi bagaimana pada saat persalinan itu kondisinya ya. Jadi tidak tiba-tiba datang sudah kondisinya jelek, mau melahirkan gitu ya, apalagi mungkin selama kehamilan itu tidak pernah bertemu dengan petugas medis atau dokter ya, dikhawatirkan ada hal-hal yang tidak terprediksi. Kemudian itu tadi, jadi yang dikhawatirkan adalah ada mengancam jiwa, ada kemudian mengakibatkan pasien itu meninggal dan seterusnya, yang dimana ini indikator-indikator kesehatan ini menjadi penting bagi stakeholder di pemerintah maupun bagi kami dari BPJS Kesehatan sebagai supporting dalam pembiayaan gitu. Nah, mungkin buat sahabat cerdas dan para ibu hamil di luar sana bisa lebih aware lagi terhadap kesehatan si ibu dan bayinya ya Pak ya. Betul. Dengan cara memanfaatkan kepesertaan JKN untuk menggunakan atau melakukan ANC di FKTP masing-masing gitu ya Pak. Kalau untuk ANC itu harus di FKTP aja atau langsung di Vaskes tingkat lanjut itu bisa nggak Pak ya? Iya, jadi ANC ini sama halnya seperti prosedur pelayanan program JKN ya. Jadi harus di Vaskes terdaftarnya. Nah, ketika di Vaskes FKTP terdaftarnya tadi membutuhkan indikasi untuk ini kasusnya kompleks ya, rumit ini kasusnya, harusnya ke spesialis ya. Maka baru dirujuk oleh dari FKTP ke rumah sakit. Jadi ANC-nya bisa di FKTP maupun bisa dirujuk ke rumah sakit. Kalau misalnya rujukan ke Vaskes tingkat lanjut itu bisa request apa atau sesuai ini prosedurnya juga ada kayak jadi gitu, mengikuti prosedur ya. Apabila memang diperlukan ya, kemudian itu nanti mengikuti dari jadwal di masing-masing rumah sakit, masing-masing poli ya. Ketika kita di sistem pelayanan kesehatan ini sudah tersistem ya, maksudnya untuk rujukan ini, misalkan hari ini hari Rabu pagi ya, datang ke FKTP, pasien ini perlu untuk dirujuk, maka kapan mau dirujuk, pagi ini juga atau sore atau besok ya, nanti akan nge-link ke rumah sakit yang ada jadwal-jadwal polinya ya, maka nanti bisa diarahkan ke rumah sakit terdekat yang bisa menangani hal tersebut. Oke, jadi nanti untuk rujukan ke Vaskes tingkat lanjutnya bisa diatur sama petugas di FKTP. Oke, baik. Betul. Nah, Pak, ini mungkin jadi salah satu pertanyaan terbanyak nih bagi ibu hamil di luar sana. Apalagi kemarin ya Pak ya, pas mungkin lagi mudik nih, hamil besar, perlu pulang kampung. Mungkin HPL-nya habis lebaran. Nah, kalau misalnya ini dalam keadaan darurat tiba-tiba dia mengalami kram atau kenceng-kenceng gitu ya, bahasa cerdas biasanya. Oke, dia merasa mau melahirkan nih Pak. Nah, tapi posisinya tidak di domisilinya, jadi tidak memungkinkan untuk bisa kembali ke FKTP sesuai dengan JKN yang terdaftar gitu Pak. Nah, itu bagaimana nih Pak? Iya, jadi
akses di program JKN ini memang seluruh wilayah Indonesia. Oke. Ya. Jadi dimanapun ibu-ibu ini ya, khususnya kan persalinan kasusnya ya, ketika mengalami apa namanya kontraksi ya, kemudian ada muncul seperti gejala-gejala mau melahirkan gitu ya. Iya, bisa langsung ke vaskes terdekatnya ya, bisa di FKTP ataupun di rumah sakit ya. Jadi nanti akan dinilai oleh dokter ya di FKTP maupun di rumah sakit ya. Ketika di FKTP, ketika itu bisa dilakukan persalinan, berikut mungkin nanti pasti akan digali kan ya, digali riwayatnya, kondisi selama kehamilan ya. Ketika itu bisa dilakukan persalinan di FKTP, maka bisa dilakukan di FKTP. Ketika itu butuh dirujuk, maka juga akan dirujuk ke rumah sakit ya. Atau misalkan pada kondisi yang tiba-tiba yang vaskes terdekatnya rumah sakit misalkan ya, boleh silakan langsung ke rumah sakit. Jadi nanti juga akan dinilai dari dokter di rumah sakit tersebut, oh ini misalkan ini belum pembukaannya juga belum ya, itu maka nanti akan disuruh pulang, misalkan nanti akan kontrol lagi kapan gitu, dijadwalkan lagi kapan, atau misalkan dijadwalkan lagi melalui FKTP terdekat bisa, karena memang aksesibilitas dari peserta JKN ini meskipun tidak terdaftar di FKTP tersebut itu dapat dilakukan di situ ya. Jadi aksesibilitas kita yang cukup luas ini menjadi manfaat juga bagi peserta kita ya, misalkan dalam kondisi yang kemarin mudik ya, atau mungkin pada suatu perjalanan jauh ya, itu bisa digunakan. Dan itu tadi ruang lingkupnya adalah vaskes yang bekerja sama. Iya. Jadi bisa dilihat nanti misalkan di kalau puskesmas saya rasa semua pasti sudah bekerja sama dengan program JKN. BPJS. Tapi kalau klinik swasta biasanya ada pelangnya melayani peserta BPJS. Ada informasinya. Dan apabila tidak pun, iya, misalkan di rumah sakit nih, rumah sakitnya belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, itu bisa melayani ya. Jadi dilayani adalah semua rumah sakit itu harus bisa melayani peserta JKN ya. Terlebih lagi kondisi yang darurat. Iya. Nah, ketika kondisi daruratnya tadi selesai stabil, maka akan dirujuk ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi mereka pun bisa menagihkan langsung ke BPJS Kesehatan dari si rumah sakit yang belum bekerja sama ini untuk penanganan kegawat daruratan ya. Terus kemudian nanti untuk penanganan selanjutnya maka dirujuk ke rumah sakit yang sudah bekerja sama. Oke, gitu. Baik. Nah, sahabat cerdas jangan khawatir ya kalau misalnya saya ini nih mau perjalanan jauh tapi lagi mendekati HPL. Semuanya jangan khawatir karena kita bisa melakukan atau bisa datang ke vaskes tingkat pertama terdekat. Yang penting disiapin dulu aja. Maksudnya kan kepesertaan JKN ya, dipastikan aktif ya, kemudian buku-bukunya KIA misalkan kontrol dari dokter-dokter sebelumnya, rekam medisnya gitu ya Pak ya, dibawa semuanya. Jadi sehingga nanti siapapun dokternya yang memeriksa biar nggak bingung gitu. Tahu kondisi sebelumnya sudah diperiksa apa, kondisi sekarang itu seperti apa. Oke, nah begitu sahabat ya. Jadi jangan lupa juga untuk menyiapkan hal-hal yang perlu disiapkan untuk persalinan. Jadi biar nggak dadakan, nggak dadakan, bingung sendiri nanti. Oke, nah Bapak, kira-kira apa aja sih yang harus dibawa saat bersalin menggunakan BPJS? Ya itu saja, simpel kok ya. Kepesertaan JKN semua juga sekarang sudah ada di genggaman ya. Ya, jadi melalui pakai nomor kartu atau NIK ya, NIK itu sudah terintegrasi semuanya ya, Pak ya. Sudah terintegrasi dengan kepesertaan JKN ya, dan dipastikan kepesertaannya aktif tadi ya. Jadi jangan sampai nunggak bayar iuran. Nah, kalau misalnya ada tunggakan gitu bagaimana, Pak? Kalau ada tunggakan nanti kemudian disuruh bayar tunggakannya dulu baru nanti bisa kepesertaannya aktif, bisa dibuatkan surat penjaminan. Iya, bisa. Iya. Jadi begitu ya, ibu hamil di luar sana mohon dipastikan untuk kepesertaan JKN-nya itu selalu aktif, kemudian menyiapkan hal-hal yang perlu dibawa atau disiapkan untuk
bersalin, kemudian apalagi Pak ya? Itu saja sih ya. Iya. Menyiapkan mental Pak ya pasti. Oh, benar. Menyiapkan Dan mental. gini juga, jadi ya saya kira juga permasalahan mungkin pasti masih selalu ada ya. Jadi kalau misalkan di apa namanya di perjalanan ya mungkin juga bisa apa namanya mengetahui apa namanya saluran-saluran dari kanal-kanal dari BPJS Kesehatan ya, sehingga ketika nanti ada suatu hal yang mungkin tidak diinginkan ya, call centernya berapa, bisa ditelepon 165, Mungkin bisa ya. dicatat nomor-nomor penting. Ya, nomor-nomor penting. Misalkan kami pun bisa, misalkan di ibu-ibu dari Gersik ya, misalkan ada perjalanan ke kemana, ke Salatiga misalkan ya. Taruhlah yang jauh Pak. Nanti bisa ini kalau misalkan ada ini kan kita punya nomor-nomor kontak center ya di sini ya, yang nomor-nomor lokal teman-teman BPJS Kesehatan kantor cabang Gersik gitu ya, dari kepesertaan itu nanti bisa dibantu, misalkan nanti koordinasi dengan teman-teman di Salatiga dimanapun di seluruh Indonesia bisa. Itu 24 jam ya Pak ya layanannya? Kalau call centernya 24 jam. 24 jam. Ya, namun kalau jadi nggak usah teman-teman khawatir nih ibu-ibu di luar sana. Ya, nanti call center kan diterima dari pusat ya, dari teman-teman yang menerima nanti akan dihubungkan ke kantor cabang yang terdekat di area tersebut misalkan. Oke. Nah Pak Dodi, apakah ada batasan biaya atau plafon tertentu untuk persalinan dengan BPJS itu? Jadi misalnya kalau misalnya pakai sesar nih, harus sesar yang ini, kan mungkin persalinan sesar ada banyak macamnya gitu ya mungkin ya. Iya. Jadi di ketentuan tentang program JKN ini tidak boleh ada iur biaya. Ya. Jadi kalaupun peserta JKN itu harus iur biaya, itu hanya dikenakan pada saat dia naik kelas. Oh baik. Iya, ketika misal peserta JKN ini kelas 2 ya, oh dia saya ingin ke kelas 1 atau VIP, silakan selama kamarnya tersedia ya, dan selisih biayanya itu nanti akan dihitung dari tarifnya JKN ya, selisihnya itu yang akan dibayarkan oleh si peserta sendiri ya. Jadi memang kalau di program JKN ini karena tarifnya itu macam-macam ya, tarifnya yang tadi saya ceritakan itu FKTP ya, persalinan bidan sendiri, dokter tarifnya sendiri, di rumah sakit pun gitu, persalinan normal atau pervaginam itu ada sendiri, persalinan seksio itu ada sendiri, penyulit itu ada sendiri juga. Jadi macam-macam, rentang tarifnya banyak ya, namun itu tadi sekali lagi tidak ada iur biaya ya yang dikenakan kepada peserta JKM selama persalinan ya, ataupun kasus-kasus yang lain ya, selama itu tidak naik kelas ya. Tapi kalau naik kelas yang sesuai gitu sesuai ya Pak, dengan haknya sesuai itu maka kepesertaannya itu tidak ada iuran biaya. Ya betul. Nah, sepertinya cukup banyak nih yang sudah dijelaskan oleh Pak Dodi. Semoga hal itu bisa menjadi insight buat para sahabat cerdas di rumah. Nah, sebelum ditutup mungkin ada pesan nih Pak buat dari BPJS atau dari Pak Dodi sendiri nih buat para ibu hamil di luar sana yang menjadi peserta JKN agar bisa memanfaatkan kepesertaannya dengan baik. Baik. Ya, bagi ibu-ibu atau teman-teman ya yang sedang hamil ya. Jadi tidak perlu khawatir ya. Tidak perlu kemudian memang apa ya, netizen mah benar ya. Jadi di luar sana itu memang banyak isu-isu yang kemudian digoreng lah. Jadi tidak perlu khawatir selama ibu-ibu ya memiliki kepesertaan JKN yang aktif ya, maka itu dapat digunakan baik untuk selama kehamilan maupun pada nanti persalinan ya. Dan yang kedua, manfaat yang didapatkan ini tidak hanya untuk manfaat persalinan. Jadi selama kondisi hamil ya, rata-rata kan 9 bulan 7 hari ya, itu selama itu bisa dimanfaatkan konsultasi dengan dokter atau bidan di FKTP ya, kemudian pemeriksaan USG, ada 2 kali USG itu bisa dilakukan di FKTP dengan cuma-cuma ya. Kemudian ada sisanya 4 itu yang bisa dilakukan untuk
konsultasi dan lain-lain ya terkait dengan kehamilannya. Dan jangan khawatir apabila memang ibu-ibu ini berisiko terhadap kondisi kehamilannya, iya. Jadi nggak perlu diminta pun itu sudah pasti akan dilakukan rujukan dari FKTP ya, dari dokter yang bertugas itu bertugas tadi, pada saat itu ya, iya. Itu nanti akan dilakukan rujukan ke rumah sakit terdekat ya, yang ada penanganan atau ada dokter spesialis obgyn ya, biar ditangani dengan baik di situ. Artinya nanti pun ketika kondisi mendekati ke persalinan itu juga sudah terencana. Misalkan ini sudah nggak bisa lagi, ini kehamilan ini nanti persalinannya normal ya, harus dilakukan seksio ya, maka nanti kemudian akan direncanakan untuk operasi seksio sesar di rumah sakit. Jadi tidak perlu lagi melalui FKTP. Sudah nanti kontrol berikutnya sampai dengan persalinan itu di rumah sakit. Tapi ingat itu atas indikasi medis, ya, bukan atas permintaan si pasien. Ya, itu perlu digarisbawahi ya sahabat cerdas, kalau misalnya ada sesuatu yang darurat itu atas indikasi medis, betul, bukan request pribadi. Iya. Oke. Nah, ini terakhir nih Pak, ini pertanyaan dari saya nih. Iya, gimana? Apakah BPJS Kesehatan itu memiliki program edukasi kehamilan dan persalinan untuk peserta? Iya, jadi kalau yang awam nih kehamilan pertama nih Pak. Iya, jadi di BPJS Kesehatan ini kenapa kok kita kerjasama dengan bermitra dengan fasilitas kesehatan ya, FKTP, rumah sakit? Karena memang kita kemudian tidak pada kompetensinya kita memberikan edukasi dalam hal medis ataupun hal-hal yang menyangkut tentang kesehatan ya, makanya kita ajak dari vaskes-vaskes itu bermitra dengan kita agar mereka yang berkompeten itu memberikan edukasi. Jadi selama peserta itu terdaftar di FKTP, maka di FKTP itu sebenarnya semua pelayanan holistik itu ada di sana. Iya. Jadi bukan hanya tentang penyakit, kondisi sakit, terapi, tidak ya, tapi ada promotif preventif. Jadi promotif preventif ini memberikan promosi tentang kesehatan, preventif bagaimana untuk tidak jatuh pada kondisi yang lebih parah, ya, itu ada di FKTP. Jadi silakan datang setiap saat, setiap kali ke FKTP terdaftarnya apabila ingin menanyakan atau berkonsultasi tentang kehamilannya, ya, maka akan diterima dengan baik oleh FKTP ibu-ibu ya sebagai terdaftar, ya. Jadi sebagaimana kondisi yang 9 bulan 7 hari ini kan cukup panjang ya. Jadi ada hal-hal yang mungkin bisa jadi berubah pada kondisinya. Itu ketika ada hal-hal yang mungkin mengganggu dan ragu atau takut ya, bisa langsung memeriksakan diri ke FKTP. Tapi kalau ke rumah sakit nanti dulu harus ada mekanisme rujukan ya, rujukan dari FKTP ke rumah sakit yang memang sesuai dengan kompetensinya. Oke, wah, seru sekali obrolan kita pada pagi hari ini ya Pak ya. Semoga obrolan kita pada pagi hari ini bermanfaat untuk para sahabat cerdas dan ibu hamil di luar sana. Amin. Dan pastikan juga hal-hal yang perlu disiapkan untuk persalinan yang menggunakan JKN itu tadi ya Pak ya. Oke, baik, sekian obrolan kita pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat ibu-ibu di luar sana. Saya Iza bersama tim kru yang bertugas dan juga Pak Dodi pamit undur diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.